Apa hukumnya memajang foto dalam rumah termasuk foto Masjidil Haram atau Nabawi? Saya sudah pernah bilang, kalau foto yang berjiwa, gitu kan, manusia, hewan, jin, ya, ulama masukkan jin dan juga masukkan malaikat di sini. Kalau 4 makhluknya Allah ini, maka tidak boleh, gitu kan, dipajang. Karena memang ada hadis Nabi SAW, rumah yang terdapat gambar yang berjiwa tidak akan dimasuki oleh malaikat, gitu kan. Jadi kalaupun darurat antum punya foto di rumah, maka minimal sekali taruh di album, kapan butuh baru dibuka, gitu kan. Seperti itu. Karena memajangnya punya hukum sendiri, dan antum bisa kembali penanya ke buku yang pernah saya bawa, judulnya Rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Itu bisa dilihat, insyaallah. Betul bahwa memajang foto menjadikan malaikat rahmat, memajang gambar bukan foto, bahasanya surah bukan foto. Memajang gambar menjadikan malaikat rahmat tidak masuk, tapi gambar yang diharamkan. Nah, nanti masuk pembahasan gambar. Surah itu ada 5 model. Yang pertama adalah gambar yang halal mutlak, disepakati kehalalannya. Gambar biarpun berpatung bentuk. Gambar yang berbentuk mutlak kehalalannya, yaitu gambar yang bukan dari binatang atau sesuatu yang bernyawa. Patung pohon, pohon korma, patung pohon pisang, patung pohon ini, itu mutlak halal. Dan tidak menjadikan malaikat pergi dari tempat kita. Yang kedua adalah gambar yang mutlak haram, nggak bisa ditawar lagi, yaitu gambar dari sesuatu yang bernyawa, yang berbentuk, bahasa lain, patung, dan sejenisnya. Nah ini. Itulah yang menjadikan malaikat rahmat tidak masuk ke rumah kita, yang haram mutlak tadi. Kemudian yang kedua adalah, yang ketiga, khilaf di antara para a'immah, yaitu gambar dari sesuatu yang bernyawa tapi tidak berbentuk. Lukisan burung onta, lukisan onta, dan sebagainya, lukisan dari sesuatu yang bernyawa, ini khilaf para a'immah. Kebanyakan mengatakan tidak haram, karena selagi tidak berbentuk, seandainya ditiupkan roh nggak akan hidup. Gambarannya seperti itu. Maksudnya selagi tidak berbentuk. Biarpun dalam hal ini ada ulama yang mengharamkan, kita hargai yang mengharamkan. Khususnya kalau salah ulama dari India itu, sebagian dari mereka keras dalam hal ini. Tentunya ada sebab kenapa mereka keras, karena agama di sana kan agama dari Hindu dan Buddha yang mereka punya sesembahan yang berbeda, dan kita tidak boleh mencaci dan mengolok. Akan tapi ada, dulu kita pernah punya kenalan dan sahabat seorang dosen, seorang guru, dan mereka punya agama Hindu, kan tidak mungkin bawa patung kemana-mana. Akan tapi mereka punya gambar patung, jadi foto patung. Sehingga ibadahnya adalah menyembah gambar patung tersebut. Ini ceritanya, kayak gambar. Nah, maka tidak heran jika masyarakat India segala urusan dengan gambar agak sedikit keras. Dan itu ya kita perlu sanjung, itu ulama juga. Tidak perlu kita menyalah-nyalahkan, karena mereka punya latar belakang seperti itu. Nah, tapi kebanyakan ulama mengatakan selagi gambar itu tidak berbentuk, biarpun itu bernyawa, kebanyakan ulama mengatakan itu boleh, dengan catatan tentunya bukan gambarnya sesuatu yang diagungkan sebagai Tuhan oleh agama lain, atau bukan membuka aurat. Nanti lukisan yang membuka aurat nggak boleh juga, ini ada rambu-rambunya, dengan catatan. Tapi kalau gambar-gambar burung, gambar ini, maka selagi itu lukisan. Yang keempat adalah fotografer. Itu pun adalah boleh. Yang dimaksudkan fotografer itu, maka ini adalah boleh, tentunya adalah di saat bukan ada aurat yang bangkitkan syahwat dan seterusnya. Maka fotografer adalah, kebanyakan mengatakan itu boleh, nggak ada masalah. Tentunya adalah bukan membuka aurat, bukan yang menjadikan orang bangkit syahwat. Nah, kemudian setelah itu ada yang kelima, adalah boleh gambar yang berbentuk. Gambar berbentuk, gambar bernyawa tapi berbentuk, tapi untuk mainan anak kecil. Maka disinilah peluang memperkenankan boneka buat anak kecil. Kalau sudah gede haram boneka. Maka seorang suami ngasih hadiah istrinya boneka nggak boleh. Tapi kalau ngasih anak kecilnya boleh. Karena apa?
untuk tarbiyat, untuk mendidik anak kecil khususnya perempuan. Masa anak laki-lakinya suruh pakai boneka, enggak, gendong boneka enggak kan? Biasanya anak perempuan gendong boneka untuk melatih kemandirian nanti di saat menjadi ibu-ibu. Maka untuk anak kecil boleh. Nah, kemudian yang ditanyakan, apakah boleh saya memajang foto keluarga di rumah? Ya, ini masuk pembahasan 5, jenis fotonya kayak apa. Kalau patung ayahmu ini. Nah, baru nanti ada bab akhlak. Masalah kehormatan, masalahnya adik, kakak perempuanmu, ibundamu, masa dipajang rame-rame begitu ya. Ini adalah masalah akhlak, masalah kemuliaan diri. Sehingga laki Anda jangan gampang memajang fotonya orang, biarpun wah ini kan boleh fikihnya, memajang fotonya, dia akan marah. Kenapa? Dia punya cemburu, tidak ingin istrinya dipamerkan, tidak ingin anak putrinya dipamerkan. Ada sebagian orang yang punya kebiasaan mulia, tidak memajang anak perempuannya fotonya, tidak memajang istrinya. Ini adalah hak, kecuali di ruang dalam yang biasanya untuk keluarga saja, bukan dipajang di luar rumah. Nah, tinggal golongan kita ini golongan yang mana? Kalau golongan di keluarga kita adalah keluarga yang biasa-biasa, ya itu juga biasa. Akan tapi ada sebagian orang yang tidak mau dengan itu. Jangan dong, masa anak perempuanku aku pajang dilihat oleh banyak orang nanti. Wah, ini sah. Itu masalah kemuliaan keluarga. Maka alangkah baiknya foto keluarga tentunya jika itu ada anak perempuannya, istrinya, bukan dipajang yang bakal dilihat oleh semua orang. Mungkin di kamarnya untuk keindahan. Ada foto kenangan, pengantin, waktu umroh dan sebagainya, jangan dipajang di luar. Maka Anda sebagai wanita muslimah, coba foto Anda dipandang gede-gede di alun-alun sana, malu dong. Nah, kok bisa? Nah, dan memang begitulah wanita, memang semakin wanita akan diberi oleh Allah rasa malu. Makanya kita jangan suka mengobrol perempuan kemuliaannya di dalam rasa malunya seperti itu. Tapi kalau ada di rumah seseorang memajang foto istrinya dan anaknya dengan catatan masih menutup aurat, ya kita tidak perlu keras-keras, nggak perlu keras. Oh ini haram, dan memang keharaman tidak mudah. Untuk mengatakan haram itu harus ada judulnya dong, babnya. Kenapa dikatakan haram? Kalau bertentangan dengan tradisi kemuliaan di sebagian masyarakat sah, tapi mengatakan haram tidak. Kalau bertentangan dengan tradisi kemuliaan, keluargamu keluarga bagaimana? Ini kalau memang masalah malaikat sudah jelas urusan malaikat tadi. Malaikat tidak akan masuk di patung gambar yang berbentuk yang mutlak keharamannya tadi. Seperti apa hukumnya memajang foto di dinding? Aliran pertama mengatakan foto itu sama dengan patung. Maka siapa yang menempel foto di rumah sama dengan menyimpan patung. Innal malaikata, malaikat la tadkhulul buyut, tak masuk ke dalam rumah fiha tamasil, kalau dalam rumah itu ada patung. Yang tak masuk itu malaikat rahmat, malaikat maut. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua mengatakan yang disebut patung itu 3 dimensi. Kalau di senter ada bayangannya, di senter dia ada bayangan, itu baru patung. Nah, nampak ada bayangannya? Ada. Maka kalau ada gambar sini, gambar di senter, mana ada bayang? Yang dimaksud dengan patung itu berbentuk dia. Dalilnya adalah walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Ada hidungnya, ada matanya, ada telinganya, ada dagunya, ada bahunya, ada kakinya, berbentuk dia. Itu adalah patung. Saya condong pada pendapat yang kedua, bahwa foto bukan patung. Sudah saya bahas panjang lebar dalam buku saya, judulnya 37 Masalah Populer, bahwa foto bukan patung. Patung tak boleh, tapi foto boleh. Patung pun kalau tak lengkap boleh. Misalnya sekerat setengah boleh. Ibu misalnya di rumah ada patung gajah, balik dari sini pecahkan belalainya. Di kamar ada patung burung merpati, di kepala burung itu ada burung, ada lampu, lengkap semuanya. Hilangkan satu bagiannya. Boleh, sayang betul. Nah, hilangkan sedikit, potongkan sedikit. Potong kepalanya, potong ekor. Kalau tak lengkap boleh. Atau dokter, ibu misalnya dokter, di tempat ruang praktek ibu itu ada patung gambar jantung, gambar paru-paru, gambar usus, boleh. Tapi kepalanya tak ada, tak lengkap, tak utuh, boleh. Atau ibu jualan itu untuk barang-barang tuh, hilangkan kepala. Atau rata aja, tak nampak itu, boleh. Jelas?
Bolehkah pajang foto keluarga dalam rumah? Boleh. Ibu, bapak, bajunya bagus, anak-anak dipajang. Supaya bapak tuh pas mau berangkat kerja, teringat dia, oh anak biniku. Jangan sampai aku diganggu sekretaris di kantor. Bagus. Karena foto bukan patung. Yang melarang itu dia menganggap foto sama dengan patung, maka tak boleh. Tapi jangan dipajang foto yang membuka aurat. Foto-foto yang nikah dulu belum pakai hijab di kamar aja lah. Jangan dipajang. Saya pajang. Ibu kalau datang bertamu, tengok tak ada saya pajang-pajang. Kalau di dompet Pak Ustadz, dompet apa salah? Kalau dompet Ustadz gambar siapa? Gambar mak saya. Supaya kalau saya tengok saya kirim Fatihah. Sebagian orang pernah bilang nggak boleh Pak Ustadz. Bukan sebagian orang, kelompok satu. Kelompok dua mengatakan boleh. Saya lebih condong pada kelompok dua. Makanya Habib-Habib, Syekh-Syekh, guru-guru kami gambar. Di atas itu saya buat gambar. Gambar saya masih kecil, gambar saya, gambar guru-guru saya. Guru-guru kami pun begitu, gambar-gambar. Karena gambar bukan Pak.